Minasan, konnichiwa. Nama saya Hanafi. Saya adalah guru bahasa Jepang di Kogetsu School, Banda Aceh. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang perubahan kata kerja berbentuk mas atau disebut dengan maske ke dalam perubahan kata kerja berbentuk T atau disebut dengan TK. Untuk merubah kata kerja dalam bahasa Jepang, sangat diharapkan kepada kita untuk dapat membedakan atau mengingat jenis-jenis kata kerja menurut kelompoknya. Jadi seperti kita tahu bahwa kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang dibagi 3, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan juga pembagian kelompok ini juga sangat diharapkan kepada kita untuk tahu bagaimana cara merubahnya menurut grupnya masing-masing. Untuk merubah grup kata kerja ini, masing-masing kita semua mencari cara supaya dapat dengan mudah untuk mengingatnya. Kalau menurut saya sendiri, saya punya cara, yaitu kalau untuk grup 1 yang dirubah adalah satu huruf di belakang mas. Dan kalau untuk grup 2 yang dirubah adalah masnya. Dan untuk grup 3 dirubah menurut keadaan seperti yang diinginkan oleh kalimat. Karena untuk grup 3 hanya berisi 2 kata saja. Biasanya kita merubah kata kerja untuk grup 1, kita akan melihat daripada huruf yang ada di belakang mas. Untuk grup 1 ini, biasanya huruf yang berada di belakang mas itu adalah I, Chi, Ri, Bi, Ni, Mi, Ki, Gi, Si. Dan untuk merubah kelompok 2, yaitu adalah kata-kata yang selain berada daripada kelompok 1. Dan untuk kelompok 3 atau grup 3, yaitu hanya berisi 2 kata saja, yaitu kimas dan simas. Ya, sekarang mari kita akan mencoba belajar untuk merubah kata kerja itu menurut grupnya masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk kelompok 1 biasanya adalah kata yang di belakang masnya terdiri dari huruf I, Ri, dan Chi. Misalnya, katanya adalah aimas, ataupun kirimas, dan tachimas. Jadi, untuk huruf ini akan kita ubah menjadi et ataupun double T. Aimas menjadi ate, tachimas menjadi tate, kirimas menjadi kite. Dan juga di dalam kelompok 1 ini adalah kata yang di belakang masnya terdiri dari huruf bi, ni, dan mi. Untuk kata bi misalnya asobimas, dia akan menjadi asonde. Untuk kata nomimas, dia akan menjadi nonde. Dan untuk kata sinimas akan menjadi sinde. Berarti kalau untuk kata yang di belakang mas adalah huruf bi, mi, dan mi akan menjadi ende. Dan satu bagian lagi adalah kata yang di belakang masnya adalah huruf ki, gi, dan si. Untuk huruf ki, dia itu akan menjadi ite. Misalnya ada kata kikimas, dia akan menjadi kite. Untuk kata yang di belakang masnya huruf gi, misalnya isogimas, dia huruf gi ini akan menjadi ide. Jadi isogimas sama berubah menjadi isoide. Dan yang satu lagi, yang terakhir adalah untuk kata si, misalnya kata hanasimas akan menjadi hanashite. Nah, sekarang mari kita berubah untuk grup 2. Kata-kata yang ada di dalam grup 2 sudah pasti tidak terdapat di dalam grup 1. Tetapi pada kita, jangan sampai kita terkecoh bahwa di dalam grup 2 ini ada juga beberapa kata-kata yang menjadi pengecualian, yang bentuknya sama seperti grup 1. Misalnya contoh karimas untuk kata pinjam,
dia itu walaupun dia di belakang masnya adalah huruf ri, tapi dia itu menjadi grup 2. Satu lagi contohnya, misalnya kimas untuk kata memakai, seperti memakai baju. Dan satu lagi adalah untuk kata okimas. Okimas itu untuk kata bangun tidur. Jadi kalau untuk grup 2 ini yang kita rubah adalah masnya menjadi T. Misalnya nemas menjadi nete. Kimas menjadi kite. Okimas menjadi okite. Dan mimas menjadi mite. Kita sudah membahas untuk perubahan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang mari kita bahas untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini sangat mudah karena hanya terdiri dari 2 kata saja, yaitu kimas yang artinya datang, yang akan berubah menjadi kite, dan simas melakukan. Jadi semua kata yang memakai kata simas semuanya berubah menjadi site. Misalnya benkyou shimasu, benkyou shite, soji shimasu, soji shite, sakka wo shimasu, sakka wo shite. Oh ya, minasan semua, bahwa perubahan kata ke dalam bentuk T adalah kata kerja yang paling banyak digunakan. Dan dari perubahan kata bentuk T ini bisa kita ubah menjadi kata atau membuat kalimat untuk meminta izin, ataupun menyambung beberapa kalimat, ataupun lagi bisa juga membuat kalimat perintah. Jadi ini saja untuk pembahasan kita kali ini, yang insya Allah jika kita panjang umur, mari kita berjumpa kembali. Jah minasan, gammatte kudasai. Sayonara.